Dan pemirsa, bagaimana kelanjutan nasib dari para santri di Ponpes Al Zaitun dengan ditetapkannya Panji Gumilang sebagai tersangka? Kita akan bahas bersama dengan juru bicara Kementerian Agama, Ana Hasbi. Assalamualaikum, selamat sore Bu Ana. Selamat sore. Baik, kabarnya memang tidak akan dibubarkan ya Ponpes Al Zaitun ini, tapi akan diambil alih atau mungkin juga didampingi begitu dari Kementerian Agama. Seperti apa bentuk pendampingan tersebut, Bu Ana? Jadi gini Mbak, ini ada selain ini kan Pondok Pesantren Al Zaitun itu selain pondok pesantren dia punya madrasah. Jadi ada pendidikan umumnya juga. Jadi dia ada mulai dari RA, madrasah ibtidaiyah sampai di aliyah bahkan sampai perguruan tinggi. Nah kemarin itu tugas Kemenak itu mendampingi madrasahnya gitu. Jadi bukan ini ada dua dua hal yang berbeda ya, ada pondok pesantren dan ada lembaga madrasahnya, lembaga pendidikan. Nah, mandat yang kami peroleh adalah mendampingi kelembagaan secara kelembagaan di madrasah-madrasah ini. Oke, ada berapa berarti total institusi pendidikannya? Kan banyak ya di situ, jadi nggak bisa langsung gitu kan. Oke, Bu Ana, ada berapa total institusi pendidikan yang nantinya akan didampingi oleh Kemenak tersebut yang di bawah atau menyandang nama Al Zaitun? Itu kan dia punya dari RA sampai ke perguruan tinggi, jadi itu beberapa level pendidikan, pendidikan itu dengan ribuan siswa-siswi. Jadi yang kami lakukan nanti itu misalnya assessment dulu gitu, assessment terhadap pendidikan di situ, mulai dari kurikulum. Lalu kalau misalnya kami memfasilitasi misalnya ada santri-santri yang mungkin ingin pindah ke madrasah umum gitu, ya seperti itu gitu, yang namanya pendampingan kelembagaan. Oke, rencananya asesmennya akan dilakukan kapan dan bagaimana bentuknya? Ini kan jadi keputusan ini baru kita terima kemarin ya, Jumat pekan lalu. Nah, untuk melaksanakan semuanya tentu harus ada koordinasi dengan kantor Kemenak. Kami sih sebetulnya pada prinsipnya sekarang sudah mulai dari kantor Kemenak ini sudah mulai melakukan pekerjaan ya, apa yang harus dilakukan. Tapi kan nanti harus ada koordinasi juga dengan pemerintah setempat. Misalnya kalau polisi juga gitu, dengan kalau misalnya soal madrasah kan tentu kan kami juga harus melihat gitu, ada madrasah-madrasah lain yang ada di situ berapa saja gitu. Ya sekarang sudah ya hari ini sih baru mulai kita lakukan. Oke. Bu Ana, ada ada berapa total santri begitu yang ada dalam institusi berbendera Al Zaitun ini, bernama Al Zaitun ini? Kalau itu untuk santrinya sekitar 1.000 ya kalau nggak salah yang kami terima. Oke, baik. Semuanya berada dalam sebuah lingkup yang sama begitu ya, yang ada di Indramayu, Jawa Barat. Kemudian nanti juga asesmen tersebut apakah akan dilakukan dalam institusinya saja atau per individu para santri tersebut? Yang di asesmen bukan santrinya ya, secara lembaga institusi ya saja. Baik. Nah ini juga sih Bu Ana yang juga menjadi pertanyaan, ketika misalnya santri tersebut memang diduga semacam kita tidak menyebut doktrin ya, karena memang terlalu dini ketika kita menyebut ada orang atau santri yang terdoktrin atau tidak begitu. Tapi ketika santri tersebut menolak asesmen begitu, apa yang kira-kira Kemenak akan lakukan? Seperti saya bilang, asesmennya bukan terhadap santrinya, gitu. Kami akan melihat misalnya dari kelembagaannya kan. Jadi mulai dari bahan ajar, cara pengajaran, seperti itu. Oke, pertanyaan saya ganti, kalau ada penolakan dari tenaga pendidiknya Bu, yang merupakan infrastruktur pendukung dari institusi itu sendiri? Saya kok ya nggak Jadi kalau susah ya kalau bilang kalau karena ini memang sudah mandat dan sudah ada keputusan gitu. Mungkin mitigasi begitu yang disiapkan oleh Kementerian Agama sendiri begitu Bu Ana? Iya, intinya gini, kami mendapat mandat seperti itu dan kami akan lakukan. Oke, baik. Kalau informasinya sendiri yang didapat oleh Kemenak terkait dengan proses pembelajaran di Al Zaitun dan juga institusi pendidikan yang ada di bawahnya sendiri, apakah masih berlangsung sampai dengan saat ini? Kemarin kan sempat dihentikan sementara ya. Gitu. Tapi makanya nanti ini seperti tadi saya bilang,
Kan ini kan saya harus tahu dulu yang sekarang, karena terakhir kali gitu kami mendapat mandat tuh memang baru Jumat kemarin kan. Jadi ini memang sekarang baru mulai. Baik. Oke, mungkin terakhir Bu Ana terkait dengan skop dari asesmen tersebut yang selama ini dijalankan oleh Kementerian Agama, ini mencakup apa saja Bu? Poin-poin mungkin yang akan disasar, ditarget? Asesmen terhadap itu tadi, Institusi pendidikannya. Dan pendidikannya, gitu ya. Jadi mulai dari bahan ajar, gitu ya, kan kurikulum yang dipakai, gitu. Terus kan semua kemarin keluhan-keluhan yang masuk harus kami konfirmasi. Jadi dengan cara pengajarannya juga tentu saja sesuai dengan standar madrasah atau tidak. Oke, kalau dari informasi yang didapat oleh Kementerian Agama sendiri bagaimana Bu? Mungkin sudah ada bukti-bukti buku-buku apa saja yang digunakan, terus kemudian juga... Suaranya. Baik. Saya lagi Oke, baik. Bu Ana, mungkin sudah ada informasi begitu terkait dengan buku-buku apa saja sih yang digunakan oleh Ponpes dan juga institusi pendidikan di Al Zaitun, terus kemudian bagaimana cara para tenaga pendidik tersebut mengajar setiap harinya begitu? Saya beneran nggak nangkep pertanyaannya, bener. Mohon maaf ya Mbak Adi, saya tadi udah bilang lagi di jalan. Oke. Baik. Bu Ana, kalau begitu kita sambung lagi ya di kesempatan lain ya Bu ya, dengan bukan lingkup sih jadinya, situasi yang mungkin lebih kondusif begitu. Hati-hati di jalan Bu Ana. Ya. Terima kasih. Sehat selalu, kita ketemu lagi dalam kesempatan sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore.